Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Gimana? Apakah dalam keadaan sehat? Sudah berhasil belum untuk mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024? Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara mengajukan pinjaman KUR BRI tahun 2024. Akan saya padat dan singkatkan, disertai dengan beberapa contoh atau case-case. Simak terus pemaparan saya. Nah teman-teman, untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024, caranya tetap sama saja ya, tidak ada yang berubah. Namun ternyata memang kuota KUR Bank BRI atau pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024 ini dibatasi. Tidak semuanya bisa menikmati fasilitas dengan bunga yang sama. Karena ada beberapa KUR dari Bank BRI ini yang tiap pengajuannya ini diberikan bunga berjenjang atau bunga berbeda. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar subsidi silang untuk bunga murah KUR Bank BRI bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan dari pemerintah ya. Entah nanti di lapangan seperti apa, kita sama-sama tahu ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman di KUR Bank BRI tahun 2024 ini caranya tetap sama ya teman-teman ya. Bisa untuk modal kerja, itu yang paling utama. Kalau buat konsumsi bisa tidak. Untuk KUR BRI tahun 2024 ini untuk konsumsi belum bisa ya teman-teman ya. Semuanya pengajuan KUR Bank BRI tahun 2024 ini adalah untuk modal kerja atau modal usaha. Nah, kalau belum punya usaha gimana nih? Nah, kalau belum punya usaha diusahakan nih. Teman-teman mempunyai usaha baik itu offline ataupun online. Kalau online nanti bisa ditunjukkan dengan toko teman-teman ya. Toko teman-teman online itu kan pasti ada toko online, pasti ada barang atau stok barang. Nah, stok barang ini bisa dijadikan untuk teman-teman pengajuan pinjaman KUR Bank BRI. Jadi, syarat utama dan yang paling pertama untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024 adalah teman-teman harus memiliki usaha. Nah, setelah itu apa saja sih syarat-syarat berikutnya? Yang kedua adalah teman-teman wajib sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Kalau belum berusia 21 tahun tapi sudah menikah, nanti silakan teman-teman melampirkan fotokopi buku nikah ya. Dan juga terutama fotokopi KTP pasangan. Jadi nggak bisa hanya teman-teman saja sebagai mengaju. Pasangannya pun KTP-nya harus dilampirkan ya. Kemudian yang ketiga, untuk kembali lagi ke syarat usia, kalau teman-teman itu sudah berusia 21 tahun tapi belum menikah, silakan teman-teman mengurus surat keterangan belum menikah dari kelurahan ataupun RT RW ya. Jadi nanti RT RW berjenjang ke kelurahan akan menerbitkan surat keterangan belum menikah kalau teman-teman ini masih single ya. Kemudian syarat yang keempat adalah teman-teman silahkan melampirkan KK atau kartu keluarga. Kalau untuk teman-teman yang sudah menikah mungkin kakaknya jadi satu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang belum menikah, kakaknya gimana? Ikut siapa? Apakah saya harus membuat kakak sendiri? Ya, jawabannya tidak teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman BRI, khususnya KUR, sebagai modal kerja tapi belum menikah, kakaknya kan masih nempel di keluarga atau ayah atau ibu. Atau mungkin saudara, ikut saudara ya teman-temannya. Nah, silakan cantumkan saja teman-teman kakak di mana teman-teman itu tercantum. Jangan sampai nggak tercantum, dicantumkan ya. Bisa berabe nanti verifikasi datanya, pihak marketing atau mantri BRI-nya akan kesusahan. Nah, ini ikut siapa? Validasinya gimana? Itu ya. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah yang kelima, itu teman-teman wajib melampirkan SKU. SKU adalah surat keterangan usaha. Surat keterangan usaha sudah saya paparkan di materi sebelumnya bahwa teman-teman ini wajib memiliki surat keterangan usaha sebagai bentuk validasi bahwa teman-teman ini memang memiliki usaha dan usahanya ini teman-teman minimal sudah berjalan 6 bulan. Kalau belum berjalan 6 bulan gimana? Sebaiknya nanti diajukan di bulan ke-7. Saya tidak mengatakan tidak bisa, tapi sebaiknya diajukan di bulan ke-7 teman-teman mulai usaha. Tapi case by case itu ada juga beberapa pihak marketing atau mantri Bank BRI yang
memperbolehkan kalau teman-teman itu baru memulai usahanya itu sudah ada atau mungkin dinilai value-nya itu teman-teman akan berkembang pesat usahanya. Nah, bisa juga tuh teman-teman akan di ACC KUR Bank BRI-nya walaupun usaha teman-teman ini baru berjalan mungkin 2, 3 ataupun 1 bulan, tapi dalam skala besar itu juga bisa di ACC ya teman-teman. Tapi nanti disesuaikan lagi dengan bagaimana itu teman-teman bisa ngangsur, laba bersih tiap bulannya, kemudian berapa modal awalnya, itu akan di mapping ataupun dirinci oleh pihak marketing atau mantri Bank BRI. Setelah itu nanti teman-teman kalau syarat-syaratnya sudah lengkap, nanti teman-teman akan disuruh untuk melampirkan fotokopi jaminan. Nah, kok ada jaminannya? Betul teman-teman. Syarat untuk cara mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024 ini masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Teman-teman ini wajib untuk bisa melampirkan jaminan, entah itu BPKB motor, entah itu surat tanah, ataupun bentuk-bentuk surat yang lainnya, atau surat misalnya surat lainnya seperti apa, sawah misalnya, bisa. Kemudian kalau teman-teman punya usaha truk atau tronton, bisa itu dilampirkan BPKB-nya truk atau tronton. Kalau alat berat, bisa juga dilampirkan. Jadi tidak mematok usaha teman-teman ini harus usaha perdagangan ya. Usaha-usaha yang lainnya yang legal itu bisa dibiayai oleh KUR Bank BRI tahun 2024. Kalau usahanya ilegal, yaitu dilarang oleh negara, maka tidak akan bisa teman-teman untuk bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024 ini. Nah teman-teman, untuk bisa mengajukan pinjaman atau cara pengajuan pinjaman KUR Bank BRI 2024 ini banyak juga yang pro kontra ya teman-temannya di lapangan. Banyak juga yang mengatakan, KUR BRI udah nggak ada tahun 2024 nih. Saya garis bawahi teman-teman, jadi KUR Bank BRI tahun 2024 ini ada, tapi dilakukan pembatasan pencairannya oleh pemerintah dan juga oleh Bank BRI. Kalau pemerintah tidak membatasi teman-teman, sebenarnya lebih ke Bank BRI-nya yang membatasi untuk pencairan KUR Bank BRI. Jadi pembatasannya ini lebih selektif. Artinya tidak semua orang bisa untuk dicairkan atau dikasih fasilitas pinjaman bunga murah. Ada juga teman-teman yang nanti diarahkan bukan di KUR tapi di KUPRA ataupun KUPEDES. Nah, itu nanti tergantung teman-teman, tergantung mantri atau marketingnya teman-teman ini layak diberikan bunga murah atau bunga sedang atau bunga mahal ya. Bunga murah itu KUR, bunga sedang itu KUPRA, bunga mahal itu KUPEDES. Nah, nanti dari survei ataupun dari jenis-jenis usaha yang dilakukan teman-teman, labanya berapa, bersih berapa, laba bersihnya berapa, itu akan ketahuan teman-teman masih cocok tidak untuk dilakukan pembiayaan KUR, atau ternyata teman-teman nggak cocok dilakukan pembiayaan KUR, harus KUPRA. Nah itu nanti tergantung dari pihak BRI atau marketing Bank BRI. Jadi waktu teman-teman nanti mengumpulkan berkas, nanti kan akan disurvei teman-teman. Waktu disurvei silakan teman-teman menanyakan kepada pihak marketing atau mantri Bank BRI, Pak atau Bu, bisa nggak sih kemungkinan saya untuk bisa dicairkan pinjaman KUR Bank BRI? Apakah ditolak atau diterima? Kan nanti pihak marketing atau mantri BRI itu sudah bisa mengira-ngira dari awal ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang demikian? Menurut isu yang ada di lapangan itu udah kelihatan teman-teman dari pihak marketing atau mantri BRI, RAC-nya itu risk accepted criteria, atau itu adalah batas apakah debitur ini cocok untuk dilakukan pencairan dari jenis-jenis pinjaman apa saja, itu sudah kelihatan semuanya. Dan nanti teman-teman juga bisa nego nih, Pak, bisa dong saya dicairkan KUR Bank BRI tahun 2024 nih. Kalau misalnya nanti ya lihat dulu, nanti Bapak bisa tanya nih, atau teman-teman bisa tanya nih, kalau untuk bisa mencairkan KUR ini ada syarat tambahan tidak gitu ya. Kalau misalnya tidak ada syarat tambahan, ya cobalah Pak tolong kami untuk bisa dicairkan KUR atau pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024 ini. Semoga teman-teman bisa berhasil ya teman-teman ya, untuk bisa mencairkan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024 ini. Dan juga teman-teman kalau ada pertanyaan seputar KUR Bank BRI tahun 2024, silakan teman-teman
komentar di kolom komentar. Nanti akan saya jawab ataupun saya ingin buatkan video jawaban dari pertanyaan teman-teman ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.